3 tahun berpisah secara diam-diam, kini akhirnya Farah Quinn menyandang status baru sebagai janda. Uniknya perceraian Farah dengan Carson Quinn, sang mantan suami, tidak hanya berlangsung cepat, tapi minus drama pertikaian. Benarkah ini terjadi karena baik Farah maupun sang mantan suami justru telah memiliki pasangan baru? Pemirsa, berikut liputannya. Hari Selasa kemarin menjadi momen penting sekaligus penuh debar bagi hidup sang chef selebriti Farah Quinn. Pasalnya, untuk pertama kali setelah melayangkan gugatan cerai pada bulan Maret 2014 lalu, Farah menghadiri sidang perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi uniknya, sidang yang digelar dengan agenda pembuktian tersebut justru tidak dihadiri oleh Carson Quinn, suami Farah. Yang ada, Farah bersama pengacaranya justru membawa sederet saksi dalam proses sidang tertutup berikut ini. Hi guys, good. Hari ini dia nggak bisa, ya. Jadi di hari ini dia ada very important meeting, ya, yang dia nggak bisa hindari. Jadi dia nggak ada di sini. Dan mengejutkan, tak pernah disangka Farah bahwa sidang perceraian pada hari Selasa kemarin justru menjadi babak puncak proses perceraiannya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya memutus vonis bahwa Farah resmi bercerai dari Carson. Uniknya, berbeda dari pasangan lain yang acap kali diguncang ekspresi duka ataupun panas konflik ketika mendulang putusan vonis cerai, kemarin Farah yang berhasil mendapatkan hak asuh atas Arman putranya justru tampak bahagia menuai status janda. Jadi tadi tapi seperti ini. Hari ini ya kita baru kelar dari persidangan terakhir, ya Rando. Jadi sekarang saya udah punya status baru nih. Tadi seperti yang dibilang majelis sidang sebelumnya, hari ini pembuktian, terus tadi langsung diputus selesai tanpa kehadiran tergugat. Tadi udah dikasih keputusannya dan sesuai dengan permintaan. Kalau anak sama saya, tapi kenapa? Kalau berdasarkan putusan, anak dikasihkan ke ibu, tapi pelaksanaannya kan. Ya, pelaksanaannya soalnya saya sama Carson itu kita hubungannya masih baik sekali, ya. Jadi saya benar-benar nggak pernah membatasi kapan Carson bisa ketemu Arman. Arman juga kapanpun, kayak tiap liburan sekolah dia pasti yang menghabiskan waktu sama keluarganya Carson di Amerika. Jadi kita benar-benar saling bantulah dalam mengurus anak. Soalnya saya juga kan sebagai seorang wanita karir, saya juga suka sibuk, ya. Kadang saya traveling dan sebagainya. Kalau waktu saya lagi nggak ada di Jakarta, ya Arman yang jagain ya Carson. Soal harta gono gini juga kita nggak ada masalah, karena waktu mau nikah juga kita kan berdua tanda tangan prenup, makanya kita nggak rebutan apa-apa di sini. Kita udah saling sadar lah, saya kerja, dia kerja, jadi ya saling menghargai aja. Sikap Farah yang justru menebar senyum bahagia pasca resmi bercerai dari Carson Quinn, sang mantan suami itu pun sontak menjulangkan teka-teki baru. Ada apa dengan Farah Quinn? Usut punya usut, rupanya ada alasan di balik senyum Farah. Karena ternyata diam-diam Farah telah memiliki kekasih baru yang bahkan telah diperkenalkan Farah kepada sang putra. Siapakah gerangan kekasih Farah itu? Entar dong Mbak, nanti deh saya bocorin nama siapa. Udah sih, anak-anak saya udah saya kenalin sih. Ya, sama yang saya lagi dekat. Kemarin kan memang banyak yang nanyain kan soal kedekatan saya sama seseorang. Tapi kan saya kayaknya belum pantas waktu itu kan ngomong banyak soal yang lain gitu. Cuman sekarang dengan status yang baru, ya mungkin udah mulai bisa. Langkah Farah yang sudah berani memperkenalkan sang kekasih baru kepada putranya sebelum resmi bercerai tak pelak merujuk tanda tanya tentang keseriusan jalinan hubungan Farah dengan sang kekasih. Bahagia bercerai, mungkinkah Farah sedang bersiap-siap untuk menikah lagi untuk yang kedua kalinya?
Jika begitu, lantas bagaimana dengan nasib nama belakang Farah, Queen? Akankah Farah sudi melepaskan nama belakang sang mantan suami yang sudah membesarkan namanya di jagat hiburan? Bahkan konon bisa menimbulkan kerugian materi jika dilepaskan. Waduh, kalau mau membina rumah tangga lagi, kayaknya saya juga nggak buru-buru ya. Bener-bener saya yang belum kepikiran sih kalau mau langsung nikah lagi, itu belum kepikiran. Tapi ya untuk kedepannya pastilah, saya pengen punya anak cewek, saya pengen punya pendamping lagi, ya itu semua pastilah. Kalau untuk soal nama agak sedikit complicated, karena kan nama Queen itu saya pakai juga ada hubungannya sama bisnis dan karirnya saya kan. Dan itu harus saya pikirin matang-matang, karena kalau untuk dari Carson sendiri sih dia nggak masalah. Saya juga sebetulnya I love that name, Farah Queen, is very catchy. Dan itu nama saya beneran di paspor saya, di KTP itu namanya ya seperti itu. Cuman ya takutnya kan kalau misalnya nanti kalau kedepannya nih, misalnya saya ketemu sama calon pendamping yang baru, ya mungkin dia keberatan kali ya kalau saya pakai nama bekas suami saya. Jadi itu masih harus saya pikirin secara matang. Nyantai aja, mungkin saya harus enjoy dulu ya dengan status janda. Ngapain buru-buru mau nikah lagi? Ya mungkin enjoy dulu aja lah. Ya, fokus dulu sama karir, terus have fun dulu, traveling dulu kemana-mana. Baru nanti kalau udah siap diikat lagi ya udah. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada cerita pilu pipik Dian Irawati pasca kepergian almarhum ayahandanya. Benarkah dakwah menjadi ajang pelampiasan pipik? Nantikan Was-Was setelah jeda berikut ini. Jika orang tua kami ayah kami sudah mendahului